Halo teman-teman. Kali ini kita ketemu sama salah satu peserta, bukan peserta sih, udah dapat beasiswa beasiswa Erasmus tahun ini. Dia berangkat ke 3 negara loh. Nah, boleh dong langsung dikenalin. Siapa namanya? Hai semuanya, nama saya Carla Wawor, asal saya dari Papua. Benar yang dibilang sama Kak Fajar, saya akan lanjut kuliah di Eropa di 3 negara, yaitu Denmark, Slovenia, dan juga Spanyol untuk yang terakhir. Ya, jadi studi yang saya ambil itu IMTM, nama programnya itu European Master in Tourism Management. Jadi lebih ke Sustainable Tourism Management gitu. Itu kalau boleh spesifik lagi, di 3 negaranya itu di kampus mana, Carla? Oh ya, kalau yang di Denmark itu di Southern Denmark University, kalau di Slovenia di Ljubljana University, kalau di Spanyol Girona University. Jadi tapi nanti kalau semester 4-nya itu bisa pilih apakah kita mau di di kampus yang pertama di Denmark atau di kampus yang kedua di Slovenia. Sama ada juga pilihan untuk ambil internship ke luar, entah dengan perusahaan atau dengan beberapa negara yang jadi partnernya kita juga. Oke. Program yang ditawarin menarik banget ya. Semester 4-nya bisa pindah kampus sesuka hati gitu ya. Ya, bisa. Itu karena kenapa sih kepikiran buat kuliah ke luar negeri? Apa yang pertama kali ke-trigger gitu buat kuliah ke luar negeri? Ya, jadi pertama itu saya dulu kan pernah sekolah di sana, tapi cuma kayak pertukaran pelajar aja di Praha, di Eropa. Jadi setelah sekolah di sana 1 semester, saya merasa bahwa ilmu yang saya dapat itu bisa betul-betul membantu saya untuk bangun Papua dalam bentuk pariwisata gitu. Jadi saya setelah dari Praha, saya balik ke Indonesia, saya ikut kompetisi untuk jadi duta wisata Indonesia khusus untuk Papua Barat. Nah, di situ saya jadi banyak belajar juga. Nah, setelah saya belajar di sana, bantu kerja juga dari beberapa program yang sudah kami buat dan bekerja sama dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di Papua Barat, akhirnya saya punya pandangan dan saya tahu bahwa ternyata banyak hal yang kita punya di Papua Barat, khususnya potensi pariwisata, tapi kita masih kekurangan dalam banyak hal seperti bagaimana untuk mengembangkan semua potensinya, kayak potensi alam dan juga budayanya kita atau bahasa tradisional kita, tapi untuk jangka waktu yang panjang. Karena kebanyakan kan kalau misalnya kita udah fokus ke pariwisata, kita cuma jual pariwisatanya saja, tapi bagaimana untuk mempertahankan itu untuk jangka waktu yang panjang itu saya belum tahu gimana caranya. Jadi saya harus belajar dulu. Makanya saya pikir yang paling bagus saya pengennya belajar ke Eropa, khususnya di negara-negara Skandinavia, karena mereka untuk sustainability-nya itu bagus banget di sana gitu. Yang tadi kamu jelasin berarti itu juga jadi latar belakang kamu kenapa ngambil untuk lanjut S2 ke luar negeri dengan menggunakan beasiswa Erasmus itu kan berarti kan? Iya, karena kan sebenarnya udah pernah tes 2 beasiswa sebelumnya kan, sebelum Erasmus. Jadi tahun 2015 saya LPDP sama tes Swedish Institute Scholarship. Jadi tes 2 beasiswa ini dan sama-sama gagal di tahap terakhir. Jadi akhirnya saya stop dulu, pause dulu, saya siapkan diri lagi. Setelah 5 tahun ya, dari 2015 sampai 2020, akhirnya saya putuskan untuk saya coba lagi. Tapi kali ini saya cobanya Erasmus karena fokusnya emang pengen ke Eropa kan. Itu dengan jurusan yang kamu pilih sekarang juga sama atau berbeda? No, it's different. Beda-beda. Waktu yang Swedia itu saya lebih ke business management. Oke, LPDP berarti juga sama business management juga. Iya. Saya waktu itu rencananya ambil business management. Terus pada saat kamu ngelamar beasiswa Erasmus nih, prosedur apa aja sih yang kamu lewati gitu dari awal sampai kamu selesai, terus jadwal pendaftaran atau alur pendaftaran kayak gimana? Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar Erasmus itu awalnya itu sebenarnya ngecek aja dulu di websitenya Erasmus ya, Erasmus Plus. Nah di situ juga biasa sih mulai dari bulan September itu banyak program udah mulai dibuka. Jadi kalau saya waktu itu saya ngeceknya udah agak telat, jadi saya ngeceknya Januari. Jadi banyak program udah mau tutup, pokoknya udah tutup deadline-nya. Jadi saya dapetnya cuma kebetulan
programnya saya masih buka. Jadi IMTM itu masih buka. Terus saya daftar di bulan Januari karena deadline-nya 28 Februari. Jadi saya ngambil tes IELTS dulu karena tes IELTS-nya udah expired. Saya ambil dulu tanggal 18 Januari. Jadi sebelum tanggal 28 Januari sudah bisa apply. Kalau untuk yang lain-lain palingan cuma kurikulum vitae, CV-nya itu biasa tergantung juga sih. Kalau programnya saya sih mintanya pakai Europass. Jadi bisa bikin CV-nya online pakai Europass. Tapi ada program yang lain juga mereka minta CV-nya terserah aja formatnya. Cuman kalau saya sarankan sih mending pakai Europass soalnya lebih terorganize gitu. Nah, jadi kalau misalkan dan minta di Europass, tapi kalau misalnya kita tetap nyari Europass tidak ada masalah sama sekali dong. Tidak ada masalah sebenarnya, cuman kalau misalnya memang diminta mendingan langsung Europass. Tapi kalau nggak diminta pun kalau kita mau pakai Europass it doesn't matter karena itu sudah jadi kayak formatnya Eropa gitu. Jadi kalau memang mau apply buat yang Eropa pakai Europass itu udah bagus sih. Saya sarankan pakai yang Europass aja. Oke. Mereka juga minta motivation letternya kita, mereka minta biasalah transkrip, terus degree-nya kita, sertifikatnya kita, terus habis itu IELTS. Mereka juga minta IELTS. Nah IELTS juga itu mereka mintanya minimal 6,5. Terus nggak ada band score di bawah itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, saya sarankan persiapan diri dari jauh hari untuk persiapan IELTS. Minimal mungkin bisa ambil overall band score itu 7,0. Jadi agak gampang untuk banyak program dan banyak universitas kalau misalnya mau apply beasiswa gitu. Karena kan berlakunya juga 2 tahun. Gitu lumayan. Tapi untuk mencapai skor 7 itu kayak well, yang penting practice sih. Kebanyakan tuh kayaknya yang penting latihan aja. Kalau mau saya bisa share ada beberapa materi yang mantap. Ya, nanti bisa di-share di akhir-akhir kali ya. Iya, mungkin bisa. Terus ingatkan ya. Tadi kan prosedurnya udah kamu jelasin, Carla. Terus mungkin tujuan kamu setelah lulus nanti nih dari beasiswa Erasmus apa sih? Jadi kalau setelah saya lulus palingan rencananya sih saya akan balik, mungkin untuk sementara kan balik ke Papua Barat. Tapi karena karena untuk Denmark itu kami punya bonus 6 bulan di luar studi. Jadi kami akan dapat kayak 2,5 tahun untuk resident permit, itu yang kasih kesempatan buat kita untuk kerja. So maybe saya akan pakai 6 bulan untuk kerja di sana. Dan setelah itu mungkin akan kembali ke Papua Barat untuk bangun sektor pariwisata Papua Barat. Mungkin bekerja sama dengan pemerintahnya karena saya dulu udah pernah kerja dengan mereka. Jadi saya bisa bantu sedikit memberikan masukan dalam membuat kebijakan, or in some way saya bisa bantu, atau saya mungkin bekerja sama dengan business owners yang ada di resort-resort di Papua Barat. So I will see mana yang bisa saya bantu untuk bisa bantu masyarakat Papua Barat lebih berkembang dalam aspek pariwisata. Gila, udah visioner ya. Setelah lulus mau ngapain ada. Harus punya rencana. Well, kita tahu maksudnya kayak plans doesn't, like our plans don't go always as what we planned, but it doesn't matter, we can just, kita bisa bikin plan dulu, nanti kalau misalnya jadi atau enggak kan belakangan, yang penting udah ada rencana dulu. Kita hanya bisa merencanakan. Iya, waduh, Tuhan yang menentukan ya. Menentukan. Iya. So itu selalu, karena kan sudah pernah gagal 2 kali sebelumnya beasiswa Erasmus. Yeah. Jadi sudah belajar dari beberapa kesalahan dong. Yang pasti mungkin dari share kali ya, mungkin setidaknya 3 sifat pelamar yang harus dibuang jauh-jauh deh gitu buat ngelamar beasiswa tuh. Sifatnya apa aja sih? Oke, pokoknya kita nggak boleh nyerah. Jadi kalau misalnya kita gagal sekali, coba terus. Dan kalau seperti saya yang kemarin kan gagal 2 kali tuh, dipelajari apa yang menjadi kekurangannya kita waktu kita apply pertama kali atau kedua kali, ketiga kali, bahkan mungkin ke 10 kali, dicek semua persyaratan yang udah kita buat atau mungkin semua letters yang kita apply atau kita sudah submit, itu kita cek lagi apa yang kurang dari situ.
atau cek lagi setiap tahap-tahapan yang kurang apa, pokoknya belajar dari kekurangan, terus keep applying. Karena kalau untuk beasiswa itu kita nggak bisa kayak cuma 1-2 kali, mungkin ada beberapa orang yang 1-2 kali langsung tembus, tapi kan ada orang lain juga yang, ada teman saya yang sampai 11 kali baru lolos salah satu beasiswa Australia Awards. Yes, jadi dia betul-betul cuma coba satu beasiswa dan itu dia coba selama 11 tahun. Jadi selalu ada kesempatan kalau misalnya kita nggak menyerah. Yang kedua itu harus siap dengan kata no, karena kalau misalnya kita sudah siap dengan kata no, hasilnya apapun kita akan keep going gitu, karena kita sudah tahu oh pokoknya nggak bakalan langsung tembus nih. Jadi kalau misalnya nggak tembus ya udah berarti saya akan coba lagi yang lainnya kayak gitu. Terus habis itu arogan, ya don't be arrogant, karena kalau misalnya kita baru mau apply aja udah kayak merasa sombong, merasa tahu segala sesuatu dan tidak mau belajar dari orang lain, mungkin pada saat kita apply kita bisa sebenarnya belajar dari pendahulu, maksudnya kayak orang-orang yang udah pernah apply atau mungkin senior kita, itu kita bisa belajar dari mereka. Kalau misalnya kita sudah arogan duluan, well itu nggak akan bawa kita kemana-mana gitu, karena kalau kita sudah merasa paling tahu, kita nggak akan mau belajar dari orang lain. Jadi arogan itu untuk saya itu salah satu hal yang harus dibuang, bahkan setelah sudah terima beasiswa. Karena kadang kalau misalnya kita udah jadi awardee dari salah satu beasiswa, apalagi full scholarship, itu kadang sebagai manusia pasti kita kayak oh iya saya sudah dapat beasiswa. Kadang ada orang yang mungkin nggak bisa ngontrol dan akan merasa lebih baik daripada orang lain. Nah itu dia, makanya arogansi itu harus kita kontrol gitu. Itu sih kalau dari saya ya. Betul. Sombong nggak boleh, tinggi hati boleh. Sama. Beda ungkapan. Itu bercanda. Jangan sombong. Jangan sombong ya. Berarti jangan sombong. Oh ya. Wow. Aduh. Sih, tapi itu jadi 4 ya. Saya lupa minder. Ya minder itu juga salah satunya. Kenapa tuh Pak nggak boleh minder? Karena kalau udah minder, kalau udah minder, udah pasti nggak akan mau berkembang sama sekali, karena udah merasa kayak aduh orang lain lebih daripada saya, aduh saya nggak punya potensi nih, aduh saya udah gagal di sini, aduh. Jadi semua hal negatif itu udah nutup kita untuk maju ke depan. Jadi kalau udah minder itu udah susah banget sih, karena kita nggak akan bisa berkembang sama sekali kalau udah minder. Kita mungkin bisa, tapi harus butuh orang-orang atau di lingkungan kita yang kayak nge-push kita gitu, kayak kasih kita encouragement, motivasi bahwa oh enggak kamu tuh gini-gini. Tapi kalau misalnya pada saat kita nggak punya orang-orang dengan sifat yang seperti itu, nah kita nggak bisa maju, kecuali kalau memang orang-orang sekitar kita juga mendukung. Jadi kita yang harus kita yang harus menghilangkan rasa minder itu dengan berpikir bahwa setiap orang tuh punya potensinya masing-masing dan nggak ada orang yang bodoh, cuma ada orang yang malas kan. Jadi selama kita mau belajar selalu pasti bisa. Oh berarti selain dari diri kita sendiri yang harus membuang jauh-jauh sifat yang tadi Tara sebutin, berarti surrounding sekitar dan ya orang-orang terdekat juga setidaknya harus mensupport gitu ya. Ya harus, jadi kayak keluarga, teman-teman. Mungkin kalau misalnya orang yang gak terlalu dekat nggak apa-apa ya, cuman kalau misalnya dapet orang-orang yang kayak nggak terlalu dekat tapi mendukung, that's really great. Tapi kalau misalnya orang-orang itu nggak mendukung, nggak apa-apa, yang penting lingkaran yang terdekat kita percaya sama kita dan dukung kita. Kalaupun mereka nggak percaya sama kita, it doesn't matter, kita harus percaya sama diri kita sendiri gitu. Dan kita tuh kayaknya salah satu budaya kita tuh kita sering memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita gitu, like too much thinking, itu juga nggak bagus kalau berpikir berlebihan. Kalau misalkan ada teman-teman nih yang pengen masuk beasiswa Erasmus, apalagi pengen mau ke jurusan tourism management, boleh gak Carla share kontaknya, mungkin ada yang bertanya? Oh iya boleh. Iya boleh. Ya mungkin bisa Facebook or Instagram, kayaknya mana-mana aja. Itu Arcarlah Wowor, ARCHARLAH. Arcarlah aja udah langsung dapet saya. Saya bisa juga kasih alamat email or somehow. Pokoknya kontak aja di sosial media, kayaknya saya bisa langsung
Mungkin ada yang udah bikin motivation letter, butuh Ya, proofreading gitu kan. boleh selama saya bisa bantu sebelum kelas saya mulai, saya bantu. Oh ya, kelasnya belum mulai ya Carla ya? Ya, kami mulai orientasi nanti 24 Agustus, jadi kelasnya mulai 1 September. Nah, karena corona, jadi kita mulai kuliahnya itu online dulu, mulai 1 September sampai tanggal 30.